Film dimulai dengan seorang wanita bernama Hisuwu yang mempunyai wajah yang sangat cantik dan sedikit tomboy. Ia seorang yang cerdas dan mahasiswi dengan jurusan matematika. Karena ia sedikit tomboy, ia memiliki hobi yang berbeda dengan perempuan lain, yang mana ia sangat menyukai tinju dan taekwondo. Saat ini ia sedang meneliti dan menemukan ramuan cinta. Bagaimana bisa ya? Suatu ketika ia menghadap dosennya untuk mengatakan bahwa ia akan meneliti ramuan cinta. Tapi dosennya menolaknya karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak yakin akan berhasil. Hisuwu masih kekeh meyakinkan dosennya karena ingin semua orang hidup dengan pasangan yang ideal dan ia ingin mengurangi angka perceraian dan keluarga yang berantakan. Hisuwu mempromosikan penelitiannya saat pemilihan organisasi. My true love formula. Find you the one. Dan ia mencari seseorang untuk percobaan penelitiannya. Seorang itu bernama Lily. Awalnya berjalan sukses, Lily berhasil mendapat pasangan, tapi sayangnya itu tidak bertahan lama dan gagal. Hal itu membuat Lily sakit hati dan frustasi hingga akan bunuh diri. Satu kampus menganggap Hisuwu orang stres. Di sisi lain, Lily diselamatkan oleh seorang pria yang pada saat itu sedang diving di laut. Pria itu bernama Yesiyi dan berasal dari Beijing yang bekerja sebagai musisi. Sementara Hisuwu menyusul Lily karena panik terjadi sesuatu kepadanya. Namun saat ia melihat Lily dengan seorang laki-laki, Hisuwu malah menghajar laki-laki itu. Hisuwu merasa bersalah melihat Lily depresi. Melihat hal itu, Hisuwu akan mengoptimalkan rumus yang dibuatnya. Hisuwu masih berusaha dan mencari orang lain untuk dijadikan percobaan kedua, yang mana itu adalah dirinya sendiri. Dan ternyata ia belum pernah merasakan jatuh cinta sama sekali. Saat ia mencoba menggunakan rumus yang dibuatnya, rumus itu mengatakan bahwa jodohnya akan ditemukan di Beijing. Dan seketika itu ia berencana untuk pergi ke Beijing. Sebelum berangkat, ia akan menyelesaikan data-datanya dengan mengunjungi klub malam. Dia mengamati semua aktivitas orang yang berada di sana, dan ia melihat Yesiyi yang sedang mengobrol dengan salah satu wanita yang bekerja di hiburan malam itu. Hisuwu mengira bahwa Yesiyi seorang pria hidung belang. Hisuwu langsung menghampirinya dan memarahinya karena dianggap sudah merendahkan wanita tersebut. Ia juga menghitung jam kerja wanita penghibur di sana, dan kemudian diakhiri dengan ia menonjok Yesiyi. Keesokan harinya, Hisuwu terbang ke Beijing dan ternyata pada saat itu Yesiyi berada di Beijing juga. Saat di bandara, Yesiyi bertemu dengan wanita yang disukainya yang bernama Kyo. Pada saat itu Yesiyi menyatakan perasaannya dan tanpa sengaja Hisuwu melihatnya. Kemudian ia menghampiri Yesiyi dengan berkata bahwa Yesiyi laki-laki genit yang sedang tawar-menawar dengan wanita tersebut dengan harga yang murah. Mereka bertengkar dan Kyo saat itu juga menolak Yesiyi. Yesiyi marah terhadap Hisuwu. Saat itu Hisuwu tersadar bahwa ia salah orang. Tanpa mengatakan apa-apa, ia langsung pergi begitu saja. Saat ia berada di hotel dan ingin membuka kopernya, ternyata koper itu tertukar dengan Yesiyi. Ia pada saat itu bingung karena tidak memiliki identitas dari Yesiyi. Bahkan anjingnya pun dikejar petugas keamanan karena tidak ada dokumentasi identitas. Hisuwu kemudian menemukan kartu ID card yang menunjukkan tempat tinggal Yesiyi, dan ia segera menuju ke sana. Sesampainya ia memaksa masuk ke dalam kamar Yesiyi sambil mohon, akan tetapi Hisuwu bersikap seenaknya. Pada saat itu Hisuwu berada dalam kamar mandi, hingga pada akhirnya Yesiyi tidak bisa menahan untuk buang air kecil dan alhasil ia buang air kecil di dalam baskom. Tiba-tiba hal yang tidak diinginkan terjadi, yang mana anjing Hisuwu tiba-tiba menggigit area terlarang Yesiyi. Yesiyi kemudian dilarikan ke rumah sakit. Saat ia kembali ke rumah, terdapat Hisuwu yang tertidur pulas di kasurnya dengan menggunakan barang-barang miliknya. Yesiyi pada saat itu marah dengan kelakuan anjingnya itu, tapi Hisuwu tidak peduli. Hingga akhirnya Yesiyi mengalah dan tidur di sofa. Akan tetapi anjing tersebut menarik-narik selimutnya dan mengajaknya bermain bersama. Keesokannya Hisuwu menjadikan ruangan itu menjadi laboratorium penelitiannya. Hisuwu mencoba menunggu cinta sejatinya datang pada tanggal 23 September jam 9 pagi. Namun menurut hitungan rumusnya ia akan bertemu dua laki-laki pecundang dulu sebelum akhirnya ia bertemu dengan cinta sejatinya. Yesiyi yang mendengar itu tertawa karena menganggap itu sebuah hal konyol. Hisuwu mintanya untuk membantu menyiapkan kencan butanya. Yesiyi kemudian menemukannya dengan kakaknya bernama Liu Jiangyang.
Liu akan mencarikan 40 pria sebagai subjeknya. Saat Heshu bertemu dengan pria-pria tersebut, tidak ada yang tertarik padanya. Liu pun menyarankan agar Heshu merubah penampilannya, dan ia mencoba banyak sekali model baju dan mencoba bermake up. Yesi tertawa melihat tingkahnya itu. Liu pun menyarankan agar Heshu memasuki komunitas tomboy patah hati. Saat pertemuan komunitas itu tidak sengaja Kyokyo berada di sana. Yesi terlihat galau karena ia sudah banyak berkorban untuknya, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Heshu kemudian bertemukan mereka berdua dan menjelaskan kesalahpahaman saat itu. Akan tetapi Kyokyo sudah memiliki kekasih baru. Yesi saat itu sangat bersedih. Dengan cepat Heshu menjelaskan rumus alternatif agar Yesi tidak terlalu merasakan patah hati yang mendalam. Heshu berusaha menghibur Yesi yang sedang patah hati dengan teori-teorinya. Akan tetapi justru semakin susah dipahami. Heshu kemudian curhat kepadanya saat ia remaja, orang tuanya bercerai, dan ibunya meninggalkannya. Ia pada saat itu sangat sedih dan sering menangis. Dan akan tetapi sejak saat itu juga ia tidak ingin menangis lagi selamanya. Ia juga ingin rumus cintanya berhasil agar tidak ada yang memiliki keluarga broken home seperti dirinya. Namun selama proses mencari cinta sejati, ia masih belum menemukan dua laki-laki pencundang sebagai syarat penelitiannya. Yesi kemudian menawarkan dirinya sebagai kekasih pecundangnya selama 1 hari. Mereka pun saat itu juga jadian. Mereka terlihat begitu sangat serasi sebagaimana pasangan sebenarnya. Mereka bercanda tawa bersama dan melakukan aktivitas bersama. Malam harinya mereka berkencan bersama. Karena mereka meminum minuman alkohol, mereka memutuskan membuat tato bersama. Yesihi sengaja mengajaknya membuat tato karena ingin melihatnya menangis karena kesakitan. Namun tak disangka saat tatonya selesai, yang kesakitan adalah Yesihi. Sebelum mereka mengakhiri hubungan itu, Heshu memintanya untuk dibuatkan lagu tentang matematika. Mereka terlihat bahagia saat itu. Saat akan pulang, Kyokyo datang menghampiri mereka dan ingin mengajak mengobrol Yesihin. Heshu dan Kyokyo saat itu berebut Yesihi. Namun Yesihi memilih pergi dengan Kyokyo, dan saat itulah patah hati pertama yang dirasakannya. Penelitiannya tidak berhasil mendapatkan pendanaan dari kampusnya. Namun karena penelitian itu menarik, terdapat perusahaan Cina yang tertarik mengembangkannya dalam aplikasi. Dan ia pun datang ke perusahaan tersebut untuk tanda tangan kontrak. Berada di lift, ia bertemu dengan kekasih Kyokyo. Pria itu bernama Giang, yang mana ia seorang manajer di perusahaan itu. Sebelum tanda tangan kontrak, Giang mengajaknya bermain sudoku. Ternyata mereka mempunyai hobi yang sama. Saat Heshu pulang ke rumah, sikapnya menjadi dingin kepada Yesihi. Tampaknya ia merasa cemburu. Heshu kemudian jalan berdua dengan Giang untuk menjelaskan detail penelitiannya. Setelah mengobrol, ternyata usia mereka cocok untuk menjadi pasangan. Giang mulai tertarik kepada Heshu dan mengabaikan Kyokyo. Bahkan ia lebih memilih mengajak Heshu makan malam bersama. Yesihi masih berbaik hati untuk membantu Heshu dengan mencarikan laki-laki pecundang sebelum ia menemukan cinta sejatinya. Heshu dengan laki-laki pecundang itu kemudian bertemu di restoran. Pria itu sangat aneh. Heshu mengundangnya untuk datang ke pesta kantornya. Yesihi pun ikut juga karena undangannya masih tersisa. Dan acara tersebut diadakan di pinggir pantai dengan sangat mewah. Giang dan Kyokyo juga berada di sana untuk membuka acara tersebut dan launching aplikasi rumus cinta yang dibuat oleh Heshu. Kyokyo masih saja mengejek Heshu dengan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menemukan cinta sejatinya karena kelakuannya sangat tomboy. Heshu langsung membela diri dengan teorinya. Kyokyo menantangnya untuk dance bersama. Heshu menerima tantangan tersebut. Ia menari di atas kursi dengan sangat lincah. Semua orang tertuju padanya. Namun di akhir tariannya itu ia mengeluarkan teknik taekwondo untuk membelah kursi menjadi 2. Kyokyo yang merasa kalah itu pun berencana membuat Heshu mabuk, dan ia bekerja sama dengan laki-laki pecundang agar membawanya ke kamar untuk berduaan. Dan untungnya percakapan itu terdengar oleh Yesihi. Yesihi pun mengatur strategi untuk menyelamatkan Heshu dari laki-laki pecundang tersebut. Saat pria itu akan memulai aksinya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Pria itu keluar dan langsung dicium oleh Ladyboy. Yesihi pun berhasil menyelinap ke kamarnya. Akan tetapi pria itu berhasil lolos dari Ladyboy. Dan saat akan memulai aksinya kembali, Heshu muntah tepat di mukanya. Yesihi tiba-tiba muncul dan terjadi perkelahian.
Di scene lain, Gayang sedang bersama dengan Kyokyo, tapi ia mengkhawatirkan Hee-soo dan mendengar suara keributan di dalam kamar. Ia kemudian masuk dan menyelamatkan Ye-si yang dihajar oleh pria tersebut. Dan terbongkarlah bahwa pria tersebut orang suruhan Kyokyo. Gayang marah terhadap Kyokyo dan memutuskan hubungannya saat itu juga. Sementara Ye-si bawa Hee-soo pulang ke rumahnya karena mabuk. Keesokannya, Hee-soo menemukan foto profesor matematika. Dan ternyata itu adalah ayah dari Ye-si. Hee-soo yang sangat menyukai matematika itu pun memohon untuk meminta foto tersebut. Ye-si sengaja menyuruhnya untuk bersikap manis di hadapannya. Hee-soo melakukannya dengan sebisa mungkin, tapi karena menurut Ye-si masih kurang, Hee-soo pun langsung duduk di pangkuannya dan akan menciumnya. Ye-si pun malah ketakutan sendiri dengan tingkah aneh Hee-soo. Saat itu juga Gayang ingin mengajak Hee-soo berkencan. Mereka berdua pergi ke tempat bermain sudoku. Hee-soo saat itu meneruskan milik Gayang yang tidak terselesaikan. Karena betul semua, Gayang memberinya tanda love. Di scene lain, Ye-si menulis lagu dan mengenang kenangan yang dilalui bersama dengan Hee-soo. Lagu itu berjudul Detak Jantung. Saat lagu itu rilis, Hee-soo menontonnya dan menyadari jika saat itu mereka benar-benar jatuh cinta. Sayangnya, aplikasi mengatakan bahwa cinta sejatinya bukan Ye-si, melainkan Gayang. Ia pun memilih apa yang dikatakan oleh aplikasi itu karena tidak mau nasibnya berujung perceraian seperti orang tuanya. Dan ia sempat menghubungi Lily. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia memiliki rasa kepada Ye-si, namun ia memilih tidak mengangkat telepon dari Ye-si. Dan tibalah di tanggal 23 September. Menurut aplikasi itu adalah hari di mana ia bertemu dengan cinta sejatinya pukul 9 pagi. Ia pun akan pergi dengan Gayang untuk berkencan. Cuaca pada saat itu hujan. Ye-si kemudian menyusul Hee-soo, namun Hee-soo memilih memberikan payungnya dan memilih satu payung dengan Gayang dan pergi meninggalkannya. Ye-si saat itu merasa patah hati dan ia sangat terpuruk. Karena ia merasa patah hati, ia memutuskan untuk ke sini. Namun sebelum ia berangkat, ia menitipkan lagu untuk Hee-soo. Hubungan Hee-soo dan Gayang menjadi sangat dekat. Mereka sering berkencan bersama hingga melakukan terjun payung bersama. Dan disitulah Gayang menyatakan perasaannya. Harusnya Hee-soo merasa bahagia karena telah menemukan cinta sejatinya. Namun ia malah terus-menerus memikirkan Ye-si. Saat malam harinya mereka makan malam bersama. Dan saat itu juga Gayang melamarnya dengan cara yang romantis. Namun saat musik diputar ternyata itu adalah lagu yang dibuat oleh Ye-si. Ia pun menyadari bahwa cinta tak harus dengan orang yang sama dengan tipenya. Hee-soo menolaknya dan meminta maaf kepada Gayang dan pergi mencari Ye-si. Sayangnya ia terlambat. Ye-si telah pergi dan kini ia hanya bisa melihat foto-foto kenangannya. Hee-soo memutuskan untuk kembali ke kota asalnya yaitu Sydney untuk membatalkan penelitiannya. Dosennya yang merasa kasihan berniat untuk mengenalkan Hee-soo dengan putranya. Dan ternyata putra dari dosennya itu adalah Ye-si. Film berakhir dengan mereka yang akhirnya menyatakan perasaannya masing-masing.